Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan karunia yang tiada henti-hentinya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan tawasi bil haq. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang penyambung silaturahmi dan pemutus silaturahmi. Ketahuilah bahwasanya silaturahmi adalah salah satu ibadah yang sangat agung, salah satu sebab utama seorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, pemutus silaturahmi adalah dosa, ya, yang sangat besar dan menyebabkan seorang untuk mudah masuk dalam neraka jahanam. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, ya, membawakan tentang ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka dalam satu lembar Al-Qur'an, dalam satu halaman. Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Tinggal kita pilih mau yang mana, ya. Adapun ciri-ciri penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bih." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang telah Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa sifat. Ya, setelah itu Allah mengatakan, "Jannatun ulaika lahum jannatu adnin yadkhulunaha." Kata Allah, "Ulaika lahum uqubad dar." Bagi mereka adalah tempat tinggal yang terbaik, jannatu adin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga Aden yang kekal abadi. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian juga orang-orang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka dan keturunan mereka. Jadi Allah sebutkan beberapa sifat penghuni surga, di antaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Itu orang-orang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan bagi mereka untuk menyambungnya. Setelah Allah menyebutkan ciri penghuni surga, ya, Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih." Itu orang-orang yang telah membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka berjanji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan mereka memutuskan silaturahmi, ya, yang Allah perintahkan untuk mereka sambung, mereka putuskan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Jadi sebagaimana silaturahmi merupakan sebab utama masuk surga, maka memutuskan silaturahmi sebab utama masuk neraka jahanam. Dan seperti ini dalam syariat banyak, ya. Kalau dilakukan dapat pahala besar, tapi kalau dilanggar dosanya juga besar. Contoh, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini salah satu puncak dari silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa berbakti kepada orang tua, maka mudah sekali masuk surga, termasuk amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua juga sangat memudahkan orang masuk dalam neraka jahanam, ya. Contohnya, bagi para wanita berbakti kepada suami juga memudahkan masuk dalam surga. Tapi kalau durhaka kepada suami, memudahkan mereka untuk masuk dalam neraka jahanam. Maka di hadapan kita ada dua pilihan, mau menjadi penyambung silaturahmi sehingga mudah masuk dalam
surga atau menjadi pemutus silaturahmi sehingga mudah masuk dalam neraka jahanam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita tahu silaturahmi adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sebenarnya bagi kita kesempatan besar untuk melakukannya karena tidak seorang pun dari kita pasti kecuali punya kerabat. Pasti punya kerabat ya. Entah orang tuanya, entah kakaknya, entah adiknya, ya entah kerabatnya yang lain ya. Maka kesempatan besar bagi dia untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan mudah untuk masuk dalam surga dengan menyambung silaturahmi. Pembahasan ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena timbul fenomena yang kurang baik yang kita lihat, yaitu ada sebagian orang yang kalau sama orang yang jauh mereka begitu baik, tapi kalau sama orang yang dekat mereka kurang perhatian. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Saya pernah bertemu atau ada seorang supir yang cerita bahwasanya majikannya sangat baik ya, majikannya sangat baik sehingga majikannya sering memberi bantuan kepada orang-orang yang jauh dan supir ini yang ngantarin bantuan kepada orang tapi supirnya itu enggak pernah dibantu. Ya, supirnya itu enggak pernah dibantu. Jadi orang seperti itu sama orang lain baiknya luar biasa. Demikian juga sebagian suami demikian. Kalau sama orang di luar murah senyum, sama kawan-kawannya murah senyum ya. Traktir teman-temannya, tapi kalau sama anak istri jarang ngeraktir, jarang senyum ya. Kalau pulang ketemu anak istri seakan-akan tidak ada waktu. Tapi kalau bercengkrama sama kawan-kawannya dalam waktu yang lama dia punya waktu. Ya. Demikian juga sebagian wanita demikian. Kalau sama teman-teman perempuannya, Masya Allah berbicara dengan begitu lemah lembutnya, menyenangkan mereka. Orang-orang betah kalau ngobrol sama sang wanita ini. Tapi kalau ketemu suaminya, ya kurang perhatian sama suami. Jadi ada fenomena seperti ini. Ya. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang. Demikian juga berkaitan dengan kerabat. Ada sebagian orang ya begitu perhatian sama kawan-kawannya, sama orang jauh, tapi sama ibunya dia lupa, sama bapaknya dia lupa, sama kakak dan adiknya dia lupa. Tidak pernah dia telepon, tidak pernah dia kunjungi, tapi kalau kunjungi teman-temannya luar biasa. Telepon teman-temannya setiap saat bisa nelpon. Tapi kalau untuk nelpon orang tuanya berat sekali. Untuk nelpon kakak dan adiknya sangat berat ya. Fenomena ini yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi yang jadi masalah sekarang makna silaturahmi menjadi pudar. Sekarang di tanah air kita ini makna silaturahmi menjadi lebih sangat umum. Sehingga kalau kita berkunjung kepada siapapun kita katakan kita menyambung silaturahmi. Padahal tidak semua orang adalah rahim kita. Tidak semua orang adalah kerabat kita. Ya. Sampai dibuat acara namanya acara reuni dalam rangka silaturahmi. Reuni lulusan SMA 2 tahun 95 misalnya. Orang-orang berkumpul dari mana-mana dalam rangka silaturahmi. Padahal itu bukan rahim mereka. Itu kunjungan ketemu dengan kawan-kawan, tapi itu bukan rahim. Itu bukan kerabat yang dimaksud dengan dalam silaturahmi. Ya. Seperti seorang mengatakan, ayo kita kunjungan ke ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Padahal ustadz dari suku lain, dia dari suku lain. Tidak ada hubungan sama sekali secara nasab. Sehingga makna silaturahmi menjadi pudar. Sehingga orang-orang tatkala mengadakan reuni, dia menyangka sudah menyambung silaturahmi. Padahal silaturahmi yang sungguhnya ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya tidak dia pedulikan. Dan ini salah. Seorang menyangka sudah menyambung silaturahmi padahal belum sama sekali. Ya. Dari sini kita harus paham apa itu silaturahmi ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguhnya terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk lebih utama berbuat baik kepada karib kerabat daripada yang lainnya. Saya akan menyebutkan beberapa ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan berbuat baik kepada kerabat, terutama yang punya hubungan nasab daripada selain mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Kata Allah, dan tatkala kami mengambil perjanjiannya dari Bani Israel, perjanjian Allah ambil dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Ternyata Allah mendahulukan
penyebutan karib kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata Allah sudah perintahkan bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada Bani Israel. Karena masalah berbuat baik kepada karib kerabat ini adalah disepakati oleh para anbiya. Seluruh nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Seluruh nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Di antaranya Bani Israel Allah suruh untuk menyambung silaturahmi, dan Allah menyebutkan berbuat baik kepada karib kerabat lebih didahulukan daripada anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan beriman kepada para nabi. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Ini isyarat bahwasanya dalam masalah menyambung silaturahmi perlu pengorbanan. Di antaranya memberikan harta kepada karib kerabat, bahkan harta yang kita sukai, Sebagian orang kalau bantu kakaknya, dia bilang, "Kak, ini ada mesin cuci buat kakak. Ini masih bagus tapi lagi rusak, nanti perbaiki." Sebenarnya masih bagus, cuma lagi rusak ya. Atau barang-barang bekas dia kasih kepada. Ini tidak mengapa, boleh ya. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atal mala ala hubbihi." Dia memberikan harta yang dia cinta harta tersebut. Kepada siapa? Kepada karib kerabat. Latih diri kita kalau kita ingin beri hadiah kepada kakak, kepada ibu, kepada adik, kepada tante, kepada bibi, barang yang kita sukai. Seakan-akan kita beli buat diri kita sendiri, kita hadiahkan kepada mereka. Ya. Baru Allah berkata, "Wal yatama wal masakin wa binas sabil wasailin wa fir riqab." Bayangkan Allah dahulukan menyebutkan karib kerabat, baru Allah sebutkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang ibnas sabil yaitu orang musafir yang kehabisan bekal, wasailin orang-orang peminta-minta, wa fir riqab dan orang-orang para budak. Bayangkan, Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang apa? Karib kerabat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil," dan seterusnya. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian, dan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga jauh, tetangga dekat, ya, dan seterusnya. Ternyata Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang karib kerabat, dan ayat seperti ini banyak, ya. Seperti kata Allah, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil, dan berikanlah karib kerabat haknya, dan berikanlah kepada orang miskin dan orang musafir yang kehabisan bekal. Jadi berbuat baik kepada kerabat itu lebih diutamakan daripada selain kerabat. Makanya kata para ulama, barang siapa yang bersedekah kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Pertama dia dapat pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Nah, sebagian orang tadi saya katakan sama kawan-kawannya luar biasa, dia sering bantu kawan-kawannya. Kalau kawannya datang luar biasa, dia jamu dengan luar biasa. Tapi kalau omnya yang datang, kakaknya datang, dia bermuka masam, tidak ramah, tidak menyambut dengan baik, seakan-akan menunjukkan keangkuhannya. Ini tidak benar seperti ini. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang baik. Ya. Kita harus punya skala prioritas dalam beramal saleh. Ya. Jadi, ya, lihatlah, ya, bagaimana berbuat baik kepada orang dekat, pahalanya lebih besar. Contoh, seperti kata Nabi SAW, dirhamun dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Dinarun anfaqtahu ala miskin. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang itu kau infakkan kepada istrimu. Ya. Maka semakin orang itu punya hubungan dekat dengan kita, maka semakin utama untuk kita berbuat baik kepada
kepada orang tersebut. Di sini para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu siapa itu yang disebut dengan rahim. Siapa yang disebut dengan kerabat yang hendaknya kita utamakan untuk berbuat baik kepada mereka. Ketahuilah setiap orang itu punya kerabat dari 3 sisi. Dia punya kerabat dari 3 sisi. Pertama dari sisi nasab, yang kedua dari sisi pernikahan, yang ketiga dari sisi persusuan. Ya. Dari nasab, ya, kita punya kerabat dari nasab, yaitu satu embah misalnya. Kita punya nasab dari sisi bapak, dari sisi ibu. Setiap kita punya hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita dari sisi darah, nasab, ya, dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Misalnya satu embah dari sisi bapak, satu embah dari sisi ibu. Dan itu banyak sekali ya kerabat kita ya. Apalagi seperti saya sendiri orang Bugis ya. Kakek saya ya, Haji Latede itu nikah 2 ya. Kemudian dari 2 istri tersebut punya anak-anak yang banyak. Kakek saya kalau tidak salah dari istri kedua kalau tidak salah. Kemudian kakek saya juga nikah 2 kali. Istrinya juga 2. Ya. Istri pertama, istri kedua. Bapak saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya nikah dengan ibu saya, lahirlah saya. Bapak saya nikah lagi sama perempuan yang lain, lahir saudari perempuan sebapak dengan saya. Itu waktu kita kumpul, saya ketemu dengan om saya, dibuat buku silsilah keluarga tebal banget ya. Ya. Tebal banget. Jadi buyut saya poligami, kakek saya poligami ya. Tapi seperti saya katakan, poligami tidak keturunan ya. Yang keturunan itu gula ya. Tapi kalau bakat ada. Ya, kalau nggak ada poligami, saya nggak muncul di dunia ini. Jadi salah satu manfaat poligami muncullah namanya Firanda Andirja. Ya. Karena kalau kakek saya dulu nggak poligami, saya tidak muncul di alam semesta ini. Baik. Jadi mau saya, ini kalau saya kumpulkan, buku kerabat ini sangat banyak dan tebal ya. Si fulan bapaknya, sudah cabang-cabang, sepupu pertama, sepupu kedua, banyak sekali. Ya. Apakah kita semua harus menyambung silaturahmi kepada semua orang ini? Jawabannya tentunya tidak, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang paling utama untuk kita sambung adalah ring 1. Ring 1 maksud saya siapa? Yaitu bapak, ibu, kakek, nenek. Ya. Kakek nenek dari si bapak, kakek nenek dari si ibu. Kemudian ring 1 adalah saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu, om, tante, bibi, pakde, bule dan selanjutnya. Ini dari sisi bapak dan sisi ibu. Kemudian yang paling penting saudara-saudara kandung kita, saudara-saudara kandung kita. Ya. Kemudian ponakan-ponakan kita itu juga adalah rahim-rahim kita. Yang paling utama adalah kerabat yang masih punya hubungan mahram dengan kita. Ini yang paling utama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini kerabat model pertama. Kerabat model kedua adalah kerabat karena al-musaharah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Saya menikah dengan istri saya, maka saya punya kerabat-kerabat yang baru. Yaitu ipar-ipar saya, itu kakak istri saya 12 bersaudara. Ya. Dengan saya menikah dengan istri saya, maka saya punya 11 ipar. Ya. 11 ipar. Kemudian ya, saya punya mertua, ibu mertua ya. Kemudian ponakan istri juga sangat banyak. Dari 11 orang itu punya ponakan juga sangat banyak. Dan akhirnya saya punya kerabat yang sangat banyak gara-gara saya menikah dengan istri saya ini ya. Kalau mau tambah kerabat lagi, tinggal nikah lagi, banyak lagi kerabat baru lagi. Jadi itu namanya kerabat karena pernikahan. Kerabat karena pernikahan. Yang ketiga namanya kerabat karena persusuan. Jadi misalnya saya menyusui pada seorang wanita. Wanita ini dia punya anak-anak perempuan 5 orang misalnya. Waktu saya menyusui kepada wanita ini, ibu ini, 5 kali sampai saya kenyang, saya nyusui, kemudian saya berhenti. Saya nyusui lagi, mungkin siang saya nyusu sama dia, kemudian saya kenyang. Besoknya sudah kedua tadi, besoknya saya nyusu lagi di pagi hari, saya kenyang.
Kemudian sorenya saya nyusui lagi sampai saya kenyang, sudah keempat. Malamnya saya nyusui lagi sampai kenyang, maka sudah 5 kali apa? Persusuan. Ya, kalau sudah 5 kali persusuan, maka saya menjadi anak susu ibu tersebut, dia jadi mahram saya, jadi ibu susuan saya. Nah, suaminya jadi bapak susuan saya. Anak-anaknya jadi saudari susuan saya, jadi mahram saya. Ini juga kerabat dari persusuan. Kata Nabi SAW, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Gara-gara persusuan bisa menimbulkan kemahraman sebagaimana yang ditimbulkan oleh karena nasab. Nah, ini semua kerabat. Apakah semua kerabat ini yang dimaksud dengan rahim, yang dimaksud oleh Allah agar kita menyambung silaturahim? Maka pendapat yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud rahim yang harus kita sambung itu adalah jenis pertama, rahim karena nasab. Adapun kekerabatan karena pernikahan ataupun kekerabatan karena satu susuan, maka ini juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, namun tidak sekuat tatkala kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi diambil di kata rahim, yaitu kita satu rahim dengan orang ini, satu mbah. Dari sisi bapak maupun dari sisi ibu, ya. Maka yang paling utama adalah menyambung rahim yang satu nasab dengan kita. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Agar antum terutama laki-laki harus punya skala prioritas. Ya. Benar bahwasanya kita perhatian terhadap keluarga istri, benar. Keluarga istri, ipar-ipar kita perhatikan. Tapi mereka kalau kita klasifikasikan mereka nomor 2. Yang paling utama adalah kerabat rahim kita sendiri. Kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, tante kita, bibi kita. Ini yang paling utama. Kerabat istri kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mertua, kepada ipar-ipar, dan kita suruh istri kita berbuat baik sama mereka. Kalau istri kita berbuat baik sama keluarga-keluarganya, berarti dia yang menyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya. Tapi kita terhadap keluarga istri, ya, nilainya tidak seperti tatkala kita terhadap keluarga sendiri. Ini perlu kita camkan, ya, terutama kepada para suami. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada fenomena bahwasanya keuangan suami dipegang oleh istri. Sehingga gaji suami semua dia berikan kepada istri. Sehingga akhirnya istrinya yang mengatur uangnya. Tatkala istrinya mengatur uangnya, kalau kebetulan istrinya istri yang soleh, masya Allah, dia bilang, Mas, jangan lupa kirimkan uang buat orang tuamu. Mas, jangan lupa bantu kakakmu. Mas, jangan lupa bantu adikmu. Ya. Mas, jangan lupa. Dan itu luar biasa. Dan ada istri-istri seperti itu. Ya. Maksud saya, sebaliknya ada wanita yang tidak seperti itu. Dia pegang uang suaminya, kemudian semua uangnya dia olah, dia bantu bapaknya, ibunya, sementara bapak dan ibu suaminya kurang diperhatikan. Dia bantu keluarganya, ya, dia bantu ponakan-ponakannya, tetapi keluarga suami dia kurang perhatikan. Ini hati-hati para ikhwan, ya, jangan sampai demikian. Sebagian orang dia bikin perusahaan, yang memegang perusahaan tersebut semua keluarga istrinya. Omnya istrinya, paman istrinya, kakak istrinya, adik istrinya, sementara keluarga sini dia kurang perhatikan. Ini orang tidak menyambung silaturahmi. Ini orang salah dalam skala prioritas. Ya, kita berbuat baik sama keluarga istri, tapi keluarga kita lebih utama karena mereka rahim kita. Ya, jangan sampai istri kita mengajari kita untuk pelit kepada kerabat kita yang sesungguhnya. Ya, maka saya katakan meskipun keluarga istri adalah kerabat, demikian juga saudara sepersusuan adalah kerabat, tetapi yang dimaksud dengan silaturahim dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah rahim. Mana rahim tahu? Rahim wanita yang ada hubungan darah dengan kita. Itu yang lebih utama. Dan tentunya kita sebagai seorang suami yang baik, kita juga menganjurkan istri kita untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Kita kasih uang kepada istri kita, ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Mau kita kasih uang kepada istri kita, berbuat baiklah kepada kakak dan adikmu, enggak apa-apa. Tapi harus kita tahu yang lebih utama adalah kerabat kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam hal ini. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang makna rahim. Jadi kesimpulannya, siapa yang dimaksud dengan rahim kita? Rahim kita adalah kerabat kita yang
satu rahim dengan kita, yaitu yang punya hubungan nasab dengan kita dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Yang saya katakan yang paling utama ring satu. Siapa ring satu tersebut? Saya ulangi. Ayah dan ibu kita. Kemudian kakak dan adik kita, kandung. Ya, ini yang paling utama. Kemudian kakek dan nenek. Kemudian om tante dari sisi bapak, om tante dari sisi ibu. Ini juga masih satu rahim dengan kita. Ustaz, sepupu bagaimana? Sepupu memang kerabat kita satu nasab, tetapi dia kurang kuat. Dia sudah ring 2. Sepupu sudah ring 2. Yang paling utama adalah ring 1. Nah, semuanya kita bantu, tapi ada prioritas. Yang paling utama adalah ring 1. Kita perhatikan bagaimana kondisi mereka. Kalau bisa kita bantu, kita kunjungi mereka, ada pertemuan dengan mereka. Dan kalau semuanya kita jelas nyambung, bahkan kepada sepupu, kepada yang lain. Tapi saya katakan yang wajib, kata para ulama, yang wajib inilah, yang ring 1 inilah. Inilah yang wajib harus kita telepon, sengaja kita datangi, sengaja kita kunjungi, sehingga kita tengok-tengok bagaimana kondisinya. Ya, yang lainnya tidak mesti seperti itu. Sepupu mungkin kita ketemu setahun sekali, mungkin kita ketemu ada acara tertentu, kita telepon jarang-jarang, tapi yang ring 1 ini harus sering. Yang ring 1 ini harus sering. Saya punya kawan ya ikhwan, saya punya kawan. Luar biasa baiknya sama saya. Kalau saya datang maka dia luar biasa, dia jamu luar biasa, dia ajak ke sana sini, kemudian naik pesawat, Masya Allah. Tapi dia sendiri, saya bingung, orang ini enggak pernah cerita tentang kakak dan adiknya. Ternyata saya tahu dari orang lain, dia ini ribut sama adiknya. Ini perkara menyedihkan. Bagaimana dia berbuat baik sama saya sementara sama adiknya sendiri ribut. Sudah tidak akur bertahun-tahun. Sampai dia telepon saya, Ustaz, adik saya mau ketemu Ustaz. Loh, kamu punya adik? Iya Ustaz. Tolong temuin dia Ustaz. Subhanallah. Sampai dia saking tidak pernah cerita tentang adiknya, ternyata dia punya adik. Kenapa ribut bertahun-tahun? Ini perkara yang sangat menyedihkan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Tadi telah kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ciri-ciri penghuni surga, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya, dan mereka takut dengan Rabb mereka, dan mereka takut mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Rabb mereka, ikhlas kepada Allah. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mendirikan salat dan mereka berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jannatu adn yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga Adan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bahkan yang masuk bukan mereka saja, bahkan orang tua mereka yang saleh juga ikut masuk bersama mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang salehah juga masuk bersama mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka juga masuk bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya silaturahmi itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat datang masuk menemui mereka di surga-surga dari pintu-pintu seraya berkata salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya silaturahmi itu butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi orang yang menyambung silaturahmi akan masuk dalam surga Adan, surga yang kekal abadi. Ya. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan menyambung silaturahmi dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu barang siapa yang yakin ada balasan di akhirat kelak, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Ini Rasulullah SAW mengucapkan demikian pada perkara-perkara yang berat. Contoh kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya,
Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Karena tidak semua orang mudah untuk mengucapkan yang baik atau diam. Banyak orang ngobrol, ngomong tidak dipikirkan apa yang dia omongkan. Ya. Tapi kalau dia tahu ada hari pembalasan, dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dia ucapkan, dia tahu ada hari akhirat, maka dia akan berfikir sebelum dia berbicara. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Karena memuliakan tamu butuh pengorbanan. Ya. Tamu tinggal di rumah 3 hari, kita sediakan makanan yang enak, kita temani dia kemana-mana. Ini kalau kita pelit, ya kita malas temani tamu. Ya. Kalau ada kawan datang, Fulan, saya mau datang ke kotamu. Oh, aduh, repot ini kalau ke sini. Pasti mampir ke rumah saya ini. Aduh. Berapa hari? 3 hari. Aduh, lama lagi. Jadi pulangnya kapan? Belum sampai sudah ditanya pulangnya kapan. Tidak ada pelit. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya. Maka ya, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Dalam ayat riwayat yang lain, falyukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Orang ingin hidup sendiri-sendiri, ngapain ngurusin tetangga? Tapi kalau dia beriman kepada hari akhirat, dia buat kue, siapkan, dia sisihkan buat tetangganya. Dia beli sesuatu buah-buahan, dia berikan kepada tetangganya. Kenapa? Dia tahu ada balasannya di akhirat. Demikian juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan harta. Yang lebih parah lagi pengorbanan perasaan. Orang datang ke saya, Ustaz, saya ini bagaimana Ustaz? Saya ini orang kaya. Ustaz, saya datang ke adik-adik saya, kalau saya kasih duit, kata mereka sombong. Bagi-bagi duit. Terus kalau saya nggak kasih duit, pelit. Repot. Serba salah. Dan itu terjadi. Maka dia harus lawan perasaannya. Terkadang dia berbuat baik kepada kerabatnya, kepada adik-adiknya, mereka tidak menghormati dia, tidak menghargai dia. Bahwasanya dia sudah berjuang untuk adik-adiknya, dilupakan kebaikan-kebaikannya. Butuh kesabaran. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, bahwasanya Allah akan balas semuanya di hari pembalasan di hari akhirat, maka mudah bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Kemudian subhanallah, silaturahmi tadi kita bicarakan tentang balasan di akhirat. Masuk surga, Allah akan balas kebaikan di akhirat. Ternyata silaturahmi adalah ibadah yang bukan balasannya cuma di akhirat saja, bahkan Allah berikan balasan di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan ini ikhwan, ini adalah benar-benar faedah yang luar biasa, yang dirasakan oleh banyak orang di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin rezeki dilancarkan, maka sambung silaturahmi. Dan sudah banyak bukti. Makanya orang yang paling dimudahkanlah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, dimudahkan segala urusannya. Ya. Terutama kalau dia perhatian terhadap ibunya. Ya. Saya tidak menemukan orang berbakti kepada ibunya kemudian dia ternyata gagal. Kebanyakan orang berbakti kepada ibunya, dia berhasil. Kalau dia seorang ustadz, dia adalah ustadz yang berhasil. Ya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia adalah pedagang yang berhasil. Kalau dia adalah pejabat yang baik, ya. Kenapa? Ada rahasianya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian terhadap ibunya. Allah berikan dunia kepadanya. Ya. Dan cerita-cerita tentang ini banyak. Saya kawan-kawan dekat saya pun cerita, ya. Bagaimana Allah berikan mereka kemudahan dan keberhasilan gara-gara benar-benar dia perhatian terhadap orang tuanya. Maka kalau Anda ingin rezeki Anda ditambah, dan ini boleh, kata para ulama, boleh seorang meniatkan menyambung silaturahmi agar rezekinya ditambah. Boleh. Maka sisihkan harta Anda untuk diberikan kepada kerabat Anda. Berikan kepada orang tua, berikan hadiah buat orang tua, apa keperluan orang tua dipenuhi. Ya. Pada kakak, kepada adik. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, kita kasih THR kepada kakak dan adik kita. Kasih hadiah di hari lebaran. Kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita. Insya Allah harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bersedekah secara umum menambah pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasad shadaqatu mimal", harta tidak akan berkurang karena sedekah itu umum kepada siapa saja, apalagi kepada karib kerabat.
Dan itu mudah kalau Anda sudah biasakan diri membantu keluarga, ya, maka insya Allah Allah mudahkan. Rezeki itu jalan terus. Rezeki jalan terus. Saya masuk ke hati saya waktu saya masih pertama kali masuk di kota Madinah, saya belajar di Syu'bah persiapan bahasa, guru saya cerita, ada seorang yang dia ini suka memberi, begitu dapat harta dia berikan kepada orang lain. Suatu hari dia diberi hadiah sama temannya, dikasih hadiah sama temannya, langsung dia berikan kepada orang lain. Ditanya sama kawannya, kenapa saya sudah kasih kau hadiah, aku kasih lagi kepada orang lain? Kata dia, karena Allah punya muamalah khusus dengan saya. Setiap saya dapat harta saya kasih, saya dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin muamalah ini terhenti. Gara-gara saya menahan hari ini saya tidak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda kalau maksud saya berani berkorban untuk keluarga, insyaallah Allah mudahkan rezeki. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian dari mereka, tidak mengharap pengakuan dari mereka, tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah beri tambahan, enggak ada masalah. Beda antara mengharap tambahan rezeki dari Allah dengan mengharap pujian. Kalau mengharap pujian enggak boleh, itu riya. Seorang menyambung silaturahmi supaya dipuji oleh karib kerabatnya, ini tidak diterima amal solehnya. Tapi dia membantu mereka, membantu orang tuanya, membantu kakaknya dan adiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil berharap dimudahkan rezeki oleh Allah, maka tidak mengapa. Bahkan secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah akan mudahkan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda sambung silaturahmi, yakinlah akan datang rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Tapi ini butuh perjuangan. Ustaz, saya sudah bantu bapak ibu saya, kok rezeki enggak datang-datang? Sabar. Sabar ya. Mungkin niatnya kurang beres. Bereskan niat Anda. Karena ini sudah janji Nabi SAW. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya, wa yunsa'u fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka dia sambung silaturahmi. Ya. Dan saya ketemu dengan orang-orang hebat masalah ini, luar biasa bagaimana mereka perhatian sama keluarganya. Bagaimana mereka keluar uang untuk untuk keluarganya, pengorbanan. Baik, pertama ditambahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur ya. Orang kalau suka menyambung silaturahmi, umurnya dipanjangkan. Caranya Allah mungkin seharusnya dia sudah kena jantung, enggak jadi kena jantung. Harusnya dia kena penyakit gula, dia tidak kena penyakit gula. Mungkin kakak adiknya sudah meninggal gara-gara kena gula, dia tidak. Padahal dia juga bukan olahragawan misalnya, dia juga bukan orang, dia makan juga tidak begitu teratur, tapi Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Dia punya amal yang buat umurnya jadi panjang. Yaitu apa? Silaturahmi. Ya. Seharusnya hari ini dia ketabrak mobil, ya. Pagi-pagi keluarnya ketabrak mobil, sebelum keluar dia telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat enggak, Mak? Gimana, Mak, sehat enggak? Mama tadi pagi ngapain aja? Sarapan pagi tadi apa?" Ngobrol sama ibunya, silaturahmi. Tahu-tahu dia keluar, dia ketabrak becak. Harusnya tadi ketabrak mobil, enggak jadi ketabrak mobil. Jadinya ketabrak apa? Becak. Gara-gara apa tadi pagi dia telepon apa? Ibunya. Disambung silaturahmi. Oleh karenanya, saya katakan ini harus kita imani bahwasanya silaturahmi, dan ini terbukti. Kalau umur kita tidak tahu, tapi kalau rezeki terbukti. Kita enggak tahu, tapi umur kita enggak tahu, umur kita berapa. Tapi kalau rezeki terbukti, Allah tambahkan rezeki. Makanya para ulama khilaf, apa maksudnya barang siapa yang menyambung silaturahmi ditambah rezekinya, ditambah umurnya? Ada dua pendapat secara umum, ada pendapat banyak, tapi dua pendapat yang kuat. Yang pertama mengatakan maksudnya ditambah rezekinya, ditambah umurnya, itu umur dan rezekinya tetap karena sudah ditakdirkan, enggak bisa berubah, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Umurnya taruhlah 60, tetap 60, tapi berkah dalam umur tersebut. Ternyata dia rajin ibadah, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah. Kenapa umurnya diberkahi? Gara-gara dia nyambung silaturahmi. Rezekinya pun tetap sama, tidak berubah. Kalau sampai dia meninggal ternyata dicatat rezekinya cuma 3 miliar, maka rezekinya itu aja, tapi berkah. Dengan 3 miliar tersebut ternyata dia bisa umrah, dia bisa haji, dia bisa bersedekah. Ada orang punya harta banyak tidak berkah, habis beli ini enggak berguna, beli mobilnya rusak, beli rumahnya macam-macam, beli ini, anaknya kena morfin, istrinya sakit-sakitan, dia sakit-sakitan, lagi uangnya habis tidak bermanfaat. Ini pendapat pertama, bahwasanya harta dan umur tidak berubah tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat lebih kuat, benar-benar dirubah. Yang tadi rezekinya misalnya 3 miliar, gara-gara dia menyambung silaturahmi, Allah suruh malaikat rubah menjadi 8 miliar. Karena dalam Al-Quran kata Allah, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab."
Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz. Takdir yang enggak bisa berubah di Lauhil Mahfuz. Tetapi takdir yang ditulis di lembaran yang dipegang oleh malaikat bisa berubah. Allah mengatakan kepada malaikat, catat si hamba ini rezekinya sekian, umurnya sekian. Malaikat catat. Misalnya, malaikat catat Pak Ijo, ya, umurnya 45 tahun meninggal. Rezekinya 2 miliar sampai dia meninggal. Tahu-tahu ternyata Pak Ijo ini umur 30 tahun benar-benar berbakti sama orang tua. Menyambung silaturahmi, dia kunjungi tantenya, dia kunjungi bibinya, dia bantu omnya, dia bantu kakak dan adiknya, dia datangi ponakan-ponakan, dia gendong ponakan-ponakannya, dia sering telepon mereka, safar ke sana sini untuk menjenguk mereka. Kata Allah, wahai malaikat, rubah itu 45 jadi 75. Tambah 30 tahun. Itu 2 miliar, jadikan 20 miliar. Dan pendapat kedua lebih kuat menurut saya. Oleh karenanya, kenyataan orang-orang yang mudah menyambung silaturahmi, rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya katakan kalau Anda ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Saya ketemu 2 orang, dua-duanya umurnya tua dan masih kelihatan muda. Ya. Waktu saya di Melbourne, saya ketemu dengan seorang tua kakek-kakek berumur 83 tahun atau 84 tahun. Masya Allah. Saya bilang, Kek, umur sekian, apa rahasianya, Kek? Ustaz, kalau makan jangan kenyang-kenyang. Aduh, repot juga kalau ini. Ini dia umur panjang gara-gara jaga kesehatan. Saya ketemu orang lagi, umur sudah 70 lebih, masih kelihatan seperti 50-an. Saya tanya, Om, kok bisa Om kelihatan awet muda? Om dulu, waktu ibu Om masih hidup, Om tanya sama ibu Om, Ibu maunya apa? Cita-cita ibu apa ingin saya penuhi? Kata ibu saya, ibu mau haji. Akhirnya Om kumpulkan uang, Om yang harusnya haji nggak jadi haji, buat ibu haji. Ternyata bapak Om juga bilang, lu jangan mamamu saja, bapak juga mau haji. Akhirnya Om juga hajikan bapak dan ibu. Makanya alhamdulillah Om masih kelihatan muda. Nah, kalau ini mungkin kita lakukan. Tapi kalau yang pertama makan nggak boleh kenyang, repot juga. Jadi maksud saya ya, ini kenyataan orang diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak gara-gara dia menyambung silaturahmi. Hadisnya jelas, ya. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Demikian juga dalam hadis bahwasanya, ya, silaturahmi adalah sebab terbesar di antara sebab utama untuk masuk surga. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilinil jannah. Kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW berkata, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata. Dirikan salat dan bayarlah zakat, wa tasilur rahim, dan hendaknya engkau menyambung silaturahmi. Hendaknya engkau menyambung silaturahmi. Baik. Ini kita berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Dan saya ingatkan, orang yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi adalah kedua orang tua. Sampai-sampai begitu hebatnya kedudukan kedua orang tua, sampai kalau para ulama membuat bab masalah fikih, mereka bagi menjadi 2. Bab al-bir wasilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan bab tentang silaturahmi. Padahal berbakti kepada orang tua adalah puncak dari silaturahmi. Tetapi kenapa dikhususkan? Karena memang hukumnya khusus. Orang tua itu hukumnya khusus. Harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kakak mungkin marah sama kita, kita boleh marah sama kakak. Ya, mungkin kita boleh agak angkat suara, kita jelaskan kepada kakak, kakak enggak benar begini, tapi kita niatnya baik. Tapi kalau sama orang tua enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun orang tua salah. Beda antara dua orang tua ini, cara bermuamalah dengan kakak adik, dengan om tante beda. Kedua-duanya adalah puncak dari menyambung silaturahmi. Saya katakan kalau Anda masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada mereka dengan semampu mungkin, semaksimal mungkin. Sungguhnya berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Ya. Oleh karenanya Ibnul Munkadir berkata, bitu akmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli famasarrani anna lailati bilailatihi.
Kata Ibnul Munkadir, aku semalaman memijit kedua kaki ibuku. Sementara saudaraku salat malam. Namun kalau suruh tukar pahala saya enggak mau. Ya. Saya enggak mau. Ya. Karenanya ini perlu pembahasan khusus. Waktunya tidak cukup untuk kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya katakan puncak dari silaturahmi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Kita sekarang berbicara tentang lawan dari berbakti kepada atau lawan dari menyambung silaturahmi adalah memutuskan silaturahmi. Ini juga sangat berbahaya. Sebagaimana menyambung silaturahmi sebab utama masuk surga, memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdahum min ba'di mitsaqih." Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam. Maka yang memutuskan silaturahmi masuk neraka jahanam. Kita akan sebutkan bagaimana hukuman keras syariat terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd, dalam ayat yang lain juga demikian, dalam surat Muhammad kata Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum." Dan apakah jika kalian berkuasa di atas muka bumi lantas kalian merusak di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum lantas kalian memutuskan silaturahmi dengan rahim-rahim kalian, dengan kerabat kalian, ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli, wa ama absarahum, Allah jadikan mereka buta. Hati-hati kalau Anda memutuskan silaturahmi, pertama Anda dilaknat. Kedua, Anda dijadikan tuli oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebaikan Anda tidak mau dengar. Anda dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebenaran Anda tidak mau lihat. Hati dijadikan tertutup. Kenapa? Gara-gara memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi disebut oleh Allah dengan orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin." Ya, dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dianggap oleh Allah sebagai orang fasik. Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Ini ancaman yang sangat berat. Tidak mau surga orang memutuskan silaturahmi. Ya akhi, percuma Anda baik sana sini, sama tetangga baik, sama kawan-kawan baik, ngundang teman-teman makan tapi sama orang tua ribut, sama kakak ribut, sama adik ribut, sama tante ribut, sama om ribut. Bertengkar sama keluarga. Memutuskan silaturahmi karena sombong, karena angkuh. Maka tidak masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, orang yang memutuskan silaturahmi diberi hukuman di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjil Allah li sahibihi bil uqubah fid dunya ma yuddakhiru lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling utama untuk Allah segerakan turunkan siksaannya kepada pelakunya di dunia dengan siksaan yang Allah siapkan di akhirat seperti dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Anda kalau memutuskan silaturahmi bisa jadi dan sangat mungkin Allah turunkan azab di dunia. Allah beri siksaan kepada Anda, tidak bahagia, sengsara, kehidupan ribut melulu sama istri, masalah di kantor, masalah di perdagangan, ya. Ternyata gara-gara Anda memutuskan silaturahmi. Kemudian jadi masalah, orang yang memutuskan silaturahmi, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam Jumat, di sore hari Kamis, di malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati' rahim, maka tidak diterima amalan pemutus silaturahmi. Allah tidak terima. Diangkat amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dengan
perawi yang thiqat dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini satu hadis. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya, jadi tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. 3 orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia. Ya. Mungkin dia aja berhubungan tidak mau, mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah. Kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum tidur, suaminya bingung ya. Ini tidak diterima salatnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani atau akhawani mutasariman, 2 orang yang saling memboikot, 2 orang yang saling tidak tegur sapa, 2 saudara ya. Tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos ya. Begitu ketemu yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri. Satu belok ke utara, satu belok ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Enggak mau ketemu. Kakak adik ya. Sama tante sama om, terkadang sama orang tua tidak mau telepon-teleponan, mendahulukan ego, maka orang ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin salat saf pertama, tiap hari datang saf pertama namun salatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun salatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima salatnya. Hati-hati, ikhwan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam hadis, satu hadis ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faraga min khalqihi. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah selesai dari menciptakan makhluk, qalatir rahim, maka rahim berkata. Disebut dalam riwayat yang lain, rahim itu bergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim berkata kepada Allah, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ya Allah, inilah tempatnya ya, tempatnya saya yang berlindung kepada engkau dari bahayanya memutuskan silaturahmi. Qala na'am. Benar, inilah tempat engkau berlindung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? Wa aqta man qata'aki, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya Rabbi, saya ridha ya Allah. Kata rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa huwa laki, dan itulah yang berlaku padamu. Jadi rahim sampai mengeluh kepada Allah. Sampai dia berlindung di arsy Allah Subhanahu wa taala, bergantung di arsy Allah, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi. Dia berlindung kepada Allah. Ini tempat berlindung kepada engkau ya Allah. Kata Allah, benar, ini tempat berlindung kepadaku. Kemudian kata Allah, apakah kau ridha wahai rahim kalau aku menyambung orang yang menyambung? Maksudnya Allah, aku sambung dia dengan kebaikan. Kalau dia menyambung silaturahmi, aku akan menyambung dia dengan kebaikan. Dan aku ta'uman qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bahayanya ya orang-orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia juga Allah akan berikan dia penderitaan. Baik, pertanyaan, bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Tentunya rahim kita, kerabat kita bertingkat-tingkat kondisi mereka, jarak mereka juga dengan kita berjauhan, ada yang dekat, ada yang luar kota, ada yang bahkan luar negara, luar negeri, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang kerabat hubungannya dengan kita sangat dekat, ada yang sangat jauh, ya. Saya katakan yang paling utama tadi ring satu. Yang paling utama untuk kita sambung ring satu, ya. Bapak kita, ibu kita, tante kita, terutama kalau orang tua kita sudah meninggal,
maka sambung adik-adik bapak kita, kakak-kakak bapak kita. Ya, ibu kita sudah meninggal, sambung kakak kita, kakak ibu, adik-adik ibu. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil sungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Saya punya kawan, saya kenal, kawan dekat. Bibi-bibinya dia hajikan semuanya. Bibi-bibinya dia dihajikan. Ya. Ibunya sudah meninggal. Bibinya masih hidup, dihajikan. Ya. Saya kenal orang juga, bapaknya sudah meninggal, dia selalu kasih uang sama adik-adik bapaknya, tante-tantenya. Semampu dia. Setahun 2 kali, setahun sekali dia kirim kepada tante-tantenya tersebut. Ya. Ini bentuk menyambung silaturahmi. Ya. Jadi berbeda-beda kondisi mereka, maka ada sebagian dari rahim yang harus kita tengok tiap hari. Mungkin dia lagi sakit, enggak ada yang bisa bantu dia. Dan kita mampu menengok dia tiap hari. Ada sebagian rahim yang kita bantu dengan harta karena dia miskin. Ada sebagian kerabat kita yang tidak perlu harta. Dia sudah kaya, tinggal kita jenguk, tinggal kita ziarah, kita telepon ya. Ada sebagian kerabat yang tidak perlu kita telepon kecuali setahun sekali. Mungkin sepupu kita, mungkin orang jauh, bukan ring satu. Tatkala lebaran baru kita ketemu, mungkin kita, jadi berbeda-beda, tidak semua satu derajat. Tergantung kemudahan dan tergantung kondisi. Ya, ada sebagian kerabat kita yang harus benar-benar kita perhatikan. Namun secara umum ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahmi. Secara umum menyambung silaturahmi artinya berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada kerabat. Apakah dengan harta, apakah dengan ucapan, apakah dengan kunjungan, ya, apakah dengan nasihat, semua kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita termasuk dari menyambung silaturahmi. Di antara yang bisa kita lakukan, kita cek kondisi mereka, tanya bagaimana kabar sepupu kita, atau bagaimana kalau ring 2, kalau ring 1 bagaimana kabar kakak, bagaimana kabar adik. Ya, apalagi kalau ternyata jauh di sana, tinggal di luar kota, kita telepon, bagaimana ponakan-ponakan, tanya. Apalagi sekarang, alhamdulillah sarana untuk mencari informasi sangat mudah. Ada WhatsApp, bisa video call, ya. Kerabat kita di luar negeri kita bisa telepon-teleponan, bisa saling lihat-lihatan. Ya. Kemudian, misalnya kalau ada undangan, kita berusaha hadir. Mereka punya undangan pernikahan, ada acara syukuran di rumah kita hadir, ada acara sunatan misalnya kita hadir, akikahan kita datang. Ya. Ini termasuk dari menyambung silaturahmi. Kemudian kita bersabar kalau ternyata ada gangguan dari mereka, ya. Sabarnya kita terhadap gangguan mereka, sabarnya kita atas omongan mereka itu termasuk menyambung silaturahmi, ya. Termasuk menyambung silaturahmi. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya membalas sekedar membalas. Artinya kalau dia baik, dia baik. Kalau saudaranya baik, dia baik. Kalau saudaranya buruk, dia juga buruk. Kata Nabi, itu bukan penyambung silaturahmi sejati. Walakinal wasil alladzi idza qati'at rahimuhu wa salaha. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang diputuskan silaturahmi namun dia tetap menyambungnya. Ini penyambung silaturahmi sejati. Kenapa? Karena berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dekat dengan adiknya, berusaha dekat dengan kakaknya, tapi kakak dan adiknya tidak pernah ngerti tentang dia, malah dihina, malah direndahkan, diejek, ya. Tapi dia tetap sambung, dia tidak balas dendam. Mungkin dia berbuat baik sama ibunya, tapi ibunya tidak pernah menghargai dia. Ibunya lebih sayang kepada kakak dan adiknya daripada dia. Ibunya selalu merendahkan, ibunya tidak perhatian sejak kecil sampai tua tidak diperhatikan. Tapi dia tetap dia berbuat baik. Berarti dia menyambung silaturahmi benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat. Ini sangat berat. Menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang bikin masalah sama kita. Namun kalau Anda melakukannya dapat pahala yang sangat luar biasa. Sebagian orang datang kepada saya marah. Jadi ribut kakak adik. Kenapa? Adiknya merasa ibunya tidak sayang sama adiknya. Adiknya merasa ibunya pilih kasih, maka dia benci sama ibunya. Ya akhi subhanallah. Nah boleh, dia memutuskan silaturahmi. Benar ibunya yang menjadikan permulaan permasalahan, tapi tatkala dia memboikot ibunya, dia memutus silaturahmi. Sabar. Ya. Sampai ada yang marah-marah. Ya, jadi ibunya membagi harta tidak adil. Sang kakak diberikan tanah di pinggir jalan sehingga bisa bangun usaha. Sang adik diberikan jalan tanah agak dalam sehingga hanya bisa bikin kos-kosan. Tidak bisa bikin usaha. Kemudian bertumbuk permasalahan. Maka sang adik pun marah-marah, marah sama ibunya. Ibu tidak adil, ibu begini, ibu begini. Kata ibunya, "Kau jangan durhaka sama saya, Nak. Justru ibu yang durhaka sama saya."
Jadi ada dosa baru namanya durhaka kepada anak-anak. Ini tidak boleh seperti ini. Orang harus sabar. Ibu bagaimanapun, bapak bagaimanapun harus sabar. Jangan angkat suara di hadapan orang tua. Ya. Kalau Anda angkat suara di hadapan orang tua, Anda memutuskan silaturahmi. Bagaimanapun tidak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibu fid dunya ma'rufa." Kata Allah, jika keduanya orang tuamu dalam kondisi musyrik dan memaksamu untuk musyrik, maksa. Berarti kan dengan kata-kata, dengan kekerasan, dengan sikap zalim. Kata Allah, "Fala tuti'huma," jangan taat kepada mereka berdua. Tapi apa kata Allah? Apakah keras terhadap mereka? Bantah mereka? Angkat suara di hadapan mereka, pukul mereka? Tidak, kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tapi tetap pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Maka saya katakan dua orang tua spesial. Apapun sikap mereka, ya. Apapun keburukan mereka harus sabar, harus sabar. Saya pernah diceritakan sama Syekh, kalau nggak salah Syekh Abdul Razak bercerita, ya. Jadi ada orang dia selalu bawa ibunya ke tempat penggembalaan. Kenapa? Ibunya gila, suka ngelempar-lempar, ya. Dia dilempar, dia tidak berani bawa ibunya. Kalau dia bawa ke kota nanti orang dilempar, mending dia yang dilempar, ya. Dan dia tetap merawat ibunya meski ibunya dalam kondisi demikian lempar-lempar dia, ya. Luar biasa, ya. Orang berbakti kepada ibunya luar biasa. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cara menyambung silaturahmi, bersabar dengan gangguan mereka, balas keburukan mereka dengan kebaikan. Dalam satu hadis juga ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Kata dia, "Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani." Saya kalau menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Kalau saya berbuat baik, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berbuat baik terhadap mereka dan mereka tidak sabar bahkan melakukan kezaliman kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jadi orang ini Masya Allah berbuat baik dibalas dengan keburukan. Silaturahmi diputus. Sabar yang sana tidak sabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kunta kama qult fa ka'annama tasiffuhumul mal wa la yazalu 'alaika minallahi zahirun ma dumta 'ala dzalik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalau kau seperti apa yang kau katakan, kau bersabar membalas keburukan mereka dengan kebaikan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Dan senantiasa Allah kirimkan bantuan kepadamu, akan membantumu membelamu selama kau dalam kondisi demikian. Maka seorang kalau keluarganya berbuat buruk sama dia, dia balas dengan kebaikan, Allah kirim bantuan. Mungkin Allah kirim malaikat atau kirim apa yang membuat dia tegar, membuat dia kuat, ya. Selama dia membalas demikian, keburukan dibalas dengan kebaikan. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh utama akan hal ini adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Mistah. Jadi Abu Bakar dengan Mistah ini punya hubungan kekerabatan yang luar biasa. Kalau tidak salah Mistah adalah sepupu dari Abu Bakar, ya. Dan saudara Abu Bakar ini, kerabat Abu Bakar ini adalah orang yang miskin. Miskin sehingga Abu Bakar yang menafkahinya. Abu Bakar yang menafkahinya. Sampai akhirnya terjadilah suatu kejadian namanya Hadithatul Ifk. Kisah di mana Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Waktu Aisyah tertinggal dari rombongan waktu safar, maka akhirnya rombongan Nabi dan para sahabatnya sudah pergi. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha terlambat pulang, akhirnya ditemani oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisahnya panjang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami bawa Nabi SAW, bawa Aisyah masuk ke kota Madinah, maka orang-orang munafik menuduh Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sebagian sahabat terprovokasi, di antaranya Mistah radhiyallahu anhu, padahal dia adalah kerabatnya Abu Bakar dan selama ini Abu Bakar memberi nafkah kepada dia. Kemudian tatkala ada orang-orang menuduh putrinya Abu Bakar Aisyah berzina, ternyata dia ikut menuduh. Jadi ini membuat Abu Bakar marah. Ini kerabat harusnya bela kerabat. Aisyah kerabatnya Mistah, harusnya Mistah membela Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ini malah Mistah ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Dan akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur menyatakan Aisyah adalah wanita yang bersih, wanita yang suci, tidak melakukan zina sama sekali. Waktu itu Abu Bakar pun marah. Abu Bakar mengatakan, "Saya akan putuskan bantuan yang selama ini saya berikan kepada dia." Kenapa? Air susu dibalas dengan air tuba. Selama ini saya bantu dia, kerabat,
sekarang kerabatnya dituduh, dia malah ngikut nuduh. Ya, akhirnya kata Abu Bakar, saya akan putuskan bantuan kepada dia. Maka Allah tegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah turunkan ayatnya dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Kata Allah, janganlah seorang yang memiliki kelapangan harta untuk bersumpah untuk tidak membantu karib kerabat. Untuk tidak membantu karib kerabat. Kata Allah, hendaknya memaafkan dan hendaknya berlapang dada. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, saya ingin diampuni oleh Allah. Maka dia sambung lagi hubungan dengan Mistah. Dia balas keburukan dengan kebaikan, ya. Maka ya ikhwan, kalau antum lagi jengkel sama adik, sama kakak, dibantu kok enggak ngerti-ngerti, dibantu kok enggak hormat sama kita, dibantu kok enggak tahu punya terima kasih, sudah antum ingat kisah ini, ya. Ingat bagaimana Abu Bakar bersabar, bagaimana Abu Bakar balas keburukan dengan kebaikan. Antum berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Arab Saudi, di antara bentuk mereka untuk menyambung silaturahmi, mereka punya namanya kotak bantuan. Di antara kabilah itu namanya kotak bantuan. Setiap orang taruh uang di situ. Nanti kalau ada yang kena masalah, ada yang meneliti, berhak dia dibantu atau tidak. Uangnya dikasihkan sama yang memerlukan. Kalau kita mungkin enggak, ya. Karena kita ini kurang mengenal kerabat. Kita biasanya, ya, sebagian orang jangankan sama sepupu jangan sepupu dua kali, terkadang sama kakak adik saja kurang kontak, ya. Hidupnya sendiri-sendiri. Tidak pernah berkomunikasi. Keponakan tidak saling mengenal, tidak saling kunjungan, ya. Subhanallah. Saya waktu itu pernah dipanggil sama seorang ikhwan untuk ngisi pengajian kalau ke Surabaya, ya. Dia kumpulkan kerabatnya semua, kalau 200 lebih dia kumpulkan. Dia minta saya untuk ngisi, qadarullah saya tidak bisa, ya. 200 lebih, ya. Jadi kalau kita bisa bantu keluarga, tante kita telepon yang sudah lama tidak pernah kita kunjungi, kita datangi, mungkin sepupu kita, termasuk kerabat sepupu kita meskipun mereka ring 2. Yang paling utama adalah ring pertama, ponakan-ponakan kita beri bantuan kepada mereka. Taib. Adapun sebab-sebab terputusnya silaturahim, dan ini perhatikan, ini sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan hal ini, kita putuskan silaturahmi. Di antaranya karena kesombongan. Orang terkadang sombong sehingga tidak mau menyambung silaturahmi. Mentang-mentang dia mungkin gelarnya tinggi, mentang-mentang dia pejabat, atau mentang-mentang dia yang paling tua, dia mengatakan saya yang paling tua lah. Mereka yang kunjungi saya. Ada yang kunjungi kakak. Saya kan yang paling kaya, mereka yang datang, ngapain saya ke rumah mereka? Jadi ada kesombongan. Ini menghalangi silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai Anda merasa Anda lebih tua, ada yang harus kunjungi Anda. Anda yang cari pahala, kunjungi adik. Ustaz, nanti ada yang enggak beradab, ya enggak apa-apa, urusan kita dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin cari pahala, Anda yang kunjungi. Meskipun Anda yang kaya, ada yang miskin, enggak apa-apa. Mungkin ada yang miskin malu kunjungi yang kaya. Dia khawatir kalau dia kunjungi yang kaya, dia merasa dianggap minta-minta. Maka Anda yang kaya datang, kasih hadiah. Jenguk, telepon, mengalah. Karena sombong ini bahaya. Kalau sudah sombong, sudah mentang-mentang sudah punya jabatan, mentang-mentang orang sibuk, mentang-mentang akhirnya saya yang harus dikunjungi, bukan saya yang mengunjungi. Hati-hati, ini dari syaitan. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi, kalau sudah mencela habis-habisan. Ya. Misalnya adik sudah lama enggak datang pada kita, begitu datang langsung dimaki-maki. Dek, sudah setahun kamu enggak pernah datang, ngapain aja? Dimaki-maki, akhirnya adik enggak mau datang lagi. Dijelek-jelekin, disindir-sindir, nyinyir-nyinyir, ya. Sampai adiknya malu, sakit hati, digituin sama kakaknya, ya. Kamu itu saya sudah gini, kamu sudah bantu dulu kecil, kamu yang saya yang cebok kamu sampai masalah cebok-cebok pun dia sebutin. Sekarang kamu enggak pernah datang, ini kamu udah. Ada yang besok enggak mau datang lagi. Yang menyebabkan silaturahmi terputus siapa? Kita yang mencela-cela dia. Hati-hati. Kalau saudara kita punya salah, kita kasih uzur. Ya sudah, namanya manusia seperti itu. Kalau sama kawan kita kasih uzur, apalagi kepada kakak dan adik kita. Ya sudah, mau diapain? Sabar, ya. Yang penting kita berbuat baik, yang Allah tahu kita telah berbuat baik. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, kita kurang perhatian terhadap kerabat kita kalau datang ke rumah. Ya, saya katakan tadi ada sebagian orang kalau kawannya yang datang, masya Allah dia masak masakan yang enak, dia bikin kue yang enak, dia jamu luar biasa, dia siapkan tempat tidurnya,
dia antar kemana-mana, begitu kakaknya datang, ada datang dia cuekin. Dibelikan nasi bungkus di luar ya. Tidak dimasakkan enak, tidak disiapin macam, tidak diantar sana sini, ya. Ini salah seperti ini. Kakak adik lebih utama kita perhatikan daripada kawan kita. Kemudian kalau kakak atau adik datang kepada kita, kita wajah datar-datar saja. Tidak ada sambutan. Gimana kak? Kabarnya peluk, jabat tangan, paling tidak. Ya. Kayaknya kita kaku ya. Saya lihat kalau di Arab Saudi luar biasa. Arab Saudi itu di antara mereka luar biasa. Ya. Benar-benar silaturahmi itu sangat sangat kuat. Ya mereka itu. Ya. Kalau kita kurang ya. Bahkan sebagian suku di kita, jangankan sepupu, kakak adik saja kurang dekat. Hidup sendiri-sendiri. Sebagian suku hanya sepupu pertama yang mereka perhatikan. Sebagian suku jangan sepupu kedua juga mereka perhatikan. Ya, mereka perhatikan. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau ada saudara datang ke rumah, maka kita benar-benar sambut. Ada tante, ada bibi, benar-benar kita mesra dengan mereka. Kita traktir mereka. Pokoknya kita menunjukkan kita menyambut mereka dengan hangat. Ini akan membantu terjadinya silaturahmi. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi adalah pelit. Ini yang paling sebab utama. Pelit ya. Jangankan sama kakak adik, sama anak istri aja pelit. Ya. Kalau orang sudah terkena penyakit pelit, repot hidupnya. Dia tidak mau keluarkan hartanya sedikit pun. Ya, tidak mau. Ya. Ada orang yang sakit saking parahnya dia pelit sama anak istrinya. Ya. Sampai ada kejadian istrinya kecelakaan, yang pertama dia tanya, istriku mobil bagaimana kondisinya? Bukan istrinya ditanya, mobilnya bagaimana, lecet atau tidak? Saking pelitnya. Dan itu kejadian nyata. Itu ada wanita mengeluh. Jadi waktu saya kecelakaan, yang ditanya bukan saya, mobil yang ditanya. Saking suaminya pelit luar biasa ya. Nah kalau dia sudah pelit sama keluarganya, apalagi sama kakak dan adiknya, sama ibunya, perhitungannya luar biasa. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, kalau antum sama orang tua jangan perhitungan. Orang tua butuh apa sih kalau antum mau berikan. Ingat waktu kita kecil dulu, seandainya orang tua perhitungan sama kita nggak bakalan hidup. Ya. Seandainya kalau kita lagi sakit waktu kecil, aduh, dokter maaf sudah ke puskesmas saja lah. Kita bakalan mati waktu itu. Tapi lihat kita sekarang punya anak. Kalau anak kita sakit, kita kan berusaha kalau kita punya duit ke dokter segera sembuh. Kalau ada dokter mahal, kita bawa ke dokter mahal. Karena kita nggak perhitungan sama anak kita. Nah orang tua kita juga dulu begitu. Kalau orang tua kita dulu perhitungan sama kita, mau sekolah sunnah mahal, udah sekolah yang murah-murah saja lah. Mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget, enggak apa-apa, yang penting murah. Kalau dia perhitungan bagaimana? Buka susu mahal, udah kasih teh aja, enggak usah minum susu. Kurus krempeng, sudah kurus krempeng ngelamar enggak diterima-terima ya sudah. Goblok ya. Makan ikan mahal, udah kasih telur bagi 5 buat anak 5, ya sudah. Orang tua enggak perhitungan sama kita. Kita dulu mau kuliah, bahkan orang tua jual ini jual anu supaya bisa kita kuliah. Sekarang kita sama orang tua perhitungan. Pelit ini menghalangi silaturahmi. Saya sudah katakan tadi, orang menyambung silaturahmi, bahkan kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta, apalagi menyambung silaturahmi. Pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Kemudian di antara sebab pemutus silaturahmi terlalu sibuk dengan dunia. Kerja, tidak sempat telepon ibu, tidak sempat telepon bapak, tidak sempat telepon kakak, tidak sempat setahun enggak telepon kakak. Ajib nih, heran. Ada orang setahun tidak telepon kakaknya. Ada orang setahun tidak telepon adiknya. Kalau tidak telepon tante, telepon om mungkin terjadi. Tapi kakak adik tidak ditelepon setahun. Tahu-tahu kakaknya meninggal, tahu-tahu adiknya meninggal. Bagaimana sebulan lewat Anda tidak telepon ibu dan bapak? Sebulan lewat tidak telepon bapak dan ibu. Bagaimana? Anda ini anak kayak apa ya? Kalau bisa telepon ibu tiap hari telepon. Ya akhi, apalagi sekarang WhatsApp gratis telepon. Masih ada alasan. Dia ada alasan. Jangan sok sibuk. Jangan sok sibuk. Ente sibuk apa sih? Sibuk WhatsAppan, sibuk Facebookan, sibuk Twitteran, sibuk Instagraman ya. Sibuk komentar, sibuk debat, sibuk enggak ada bermanfaat. Mau telepon orang tua enggak ada waktu. Yang benar aja. Oleh karena jangan sok sibuk. Banyak orang sok sibuk mencari dunia, tidak sempat menyambung silaturahmi. Apa salahnya? Ketemu kakak atau adik sebulan sekali. Meskipun sebulan sekali, meskipun 2 bulan sekali.
Kalau tidak bisa ketemu, telepon, bisa telepon, tanya kabar. Gimana Dek ponakan-ponakan saya? Tanya. Sama ponakan enggak dekat. Ketemu ponakan hambar, ponakan tidak merasa ini omnya. Mau minta duit enggak berani. Tidak merasa ini omnya. Ini bagaimana seperti ini? Berarti Anda tidak menyambung silaturahmi. Maka jangan kesibukan Anda yang sok sibuk itu menjadikan Anda akhirnya tidak menyambung silaturahmi. Kemudian di antara sebab terputus silaturahmi hasad. Jangan juga hasad. Hasad sangat mungkin terjadi di antara saudara kandung. Itu sangat mungkin terjadi. Hasad karena melihat ayah lebih sayang kepada kakak kita. Hasad karena melihat adik lebih sayang kepada adik kita misalnya. Itu terjadi. Ya. Ada seorang dia mengerti adiknya sangat disayang oleh ibunya luar biasa. Kata dia, ibu saya sangat sayang kepada adik saya. Kenapa? Karena adik saya sakit-sakitan. Dia ngerti. Dia cari jalan keluar. Dia beri uzur kepada ibunya. Ibunya sangat sayang kepada dia. Kenapa? Adik saya dulu kecil sangat sakit-sakitan. Sampai sekarang disayang sekali sama ibu saya. Dia tidak cemburu. Tapi kalau orang mandang dengan cara yang lain, disayang adik. Sudah sakit-sakitan, disayang sehat-sehat, tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi kalau orang cara pandang yang salah, akhirnya memandang semua jadi buruk. Ya. Seandainya saya katakan ibu kita tidak adil, bapak kita tidak adil, Anda tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jangan hasad, sabar. Dan saya katakan hasad sangat mungkin terjadi di antara keluarga. Buktinya saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena merasa bapak mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemungkinan hasad itu ada, tapi jangan kita terbawa dengan hasad tersebut. Apapun yang terjadi kita harus sabar menerima. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, warisan tidak segera dibagi. Warisan tidak segera dibagi. Saya ingatkan, warisan itu tatkala yang meninggal sudah meninggal, maka hartanya menjadi harta milik ahli waris. Dan itu menjadi harta bersama. Yang segera bisa dijual, segera dijual untuk dibagi-bagi. Sebagian orang menahan harta warisan. Sebagian orang sampai kejadian ini kejadian nyata. Sudahlah jangan dibagi ya, itu harta bapak. Sudah kita buat bangun masjid saja harta. Sementara ada adiknya yang miskin. Sudah miskin suruh bangun masjid. Kamu aja yang bangun masjid, bagian saya kasih. Jadi jangan kita maksa adik kita untuk apa? Ikut membangun masjid padahal dia tidak punya. Sebagian yang kaya sudahlah ngapain ngurus baru bapak sudah meninggal ngurus, enggak usah ngurus nanti. Akhirnya enggak diurus-urus. Kenapa mentang-mentang dia kaya sementara adiknya ada yang mau nikah enggak bisa nikah, enggak punya duit, utang enggak bayar-bayar, rumah kontrakan enggak bisa bayar, harta warisan tidak dibagi-bagi, tidak segera dibagi. Maka ini banyak pertikaian gara-gara harta warisan yang tidak dibagi atau dibagi tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau harta warisan tidak dibagi ditahan, mungkin kakak adik tidak ribut. Akhirnya nanti timbul keributan di antara ponakan-ponakan, ribut. Oh, itu harta bapak saya itu sudah ribut. Akhirnya yang lain ikut campur dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Oleh karena di antara hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahmi menunda-nunda pembagian harta warisan. Kalau bisa segera bagi itu hak orang. Segera kasih selesai. Mau dia jual, mau dia gunakan untuk apa, mau dia buat umrah, mau dia untuk urusan dia. Mau dia sedekahkan urusan dia. Segera dibagi. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa disampaikan tentang penyambung silaturahmi dan putus silaturahmi, semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang menyambung silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dari akhwat ya, Ustaz. Ya, akhwat. Ya. Akhwat dulu. Ustaz, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, ini tidak disebut namanya, kita enggak tahu ya. Orang tua kalau sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Di antara cara yang terbaik adalah mendoakannya selalu. Mendoakannya apa? Selalu, ya. Itu yang terbaik dan termudah. Ya, di antara ciri-ciri anak soleh, ya kata Nabi, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya setelah dia meninggal dunia. Perbanyak, terutama tatkala salat, doakan orang tua. Kalau bisa setiap salat kita doakan, sisipkan doa, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya. Sisipkan doa tersebut tatkala sujud atau tatkala habis tasyahud akhir, doakan kedua orang tua. Kemudian di antaranya juga tadi berbakti kepada kerabat orang tua, kepada tante, kepada om, kepada bibi, bantu mereka.
Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ya. Inna min abarril bir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk berbakti ya adalah berbuat baik kepada wudi abihi, berbuat baik kepada kawan kerabat bapaknya ya. Dan ini pernah terjadi tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berjalan, kemudian dia pakai sorban, dia naik di atas onta dan himarnya. Himar keledai. Kalau dia sudah capek naik onta, dia naik keledai. Kalau naik keledai, naik onta ganti-gantian. Kemudian dia melewati ada seorang Arab Badui. Maka Ibnu Umar bertanya, "Kamu si fulan?" "Iya." "Maka silakan naik di ontaku dan silakan pakai sorbanku." Orang-orang heran. "Kenapa kau kasih dia sorban? Kenapa kau naikkan di ontamu?" Kata Ibnu Umar, "Sungguhnya bapaknya dia teman bapakku." Dan di antara berbuat bakti, berbakti kepada bapak setelah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada kawannya. Jadi kalau kita tahu bapak kita punya kawan-kawan, kita datangi, kunjungi rumahnya, bawa hadiah, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Demikian juga kawan ibu. Kalau ada rizki, kita boleh bersedekah atas nama orang tua, niatnya pahalanya untuk orang tua, dan ijma ulama bersedekah atas nama orang tua sampai kepada orang tua. Apakah dengan amal jariah, bangun masjid buat orang tua, ya? Tapi tidak perlu masjidnya kita kasih nama dengan nama orang tua kita, enggak perlu. Khawatirnya riya. Khawatirnya kita yang riya, pamer ini masjid orang tua saya. Ya. Pokoknya niatnya untuk orang tua. Atau kita gali sumur untuk orang tua, sumur akhirnya dimanfaatkan airnya, pahalanya dari orang tua. Atau kita bersedekah kasih fakir miskin dengan niat pahala untuk orang tua. Kalau ada saudara kita didatangi, kayaknya enggak suka diundang untuk berkumpul bersama, enggak mau. Terus sikap kita bagaimana Ustaz? Apa kita biarkan tapi nanti pas ketemu malah dia nyalahin kita? Padahal kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada saudara kita yang ternyata susah untuk diajak silaturahmi, tetap kita undang. Kita undang dia datang ke rumah, sampaikan undangannya. Kita telepon kalau bisa datang Kak, kalau bisa datang Dek. Kalau dia enggak mau datang, ya sudah, kita sudah beruzur, kita sudah berusaha. Lain kesempatan kita datang kepada dia, kita jenguk. Kalau ternyata kita di rumahnya, kemudian dia kelihatannya mukanya masem, jengkel-jengkel, ya udah kita jangan lama-lama. Yang penting kita sudah datang dan kita beruzur, kita pulang. Ada yang tanya sama saya, "Ustaz, kalau saya ketemu dengan kerabat saya, pasti dia ngejek saya, Ustaz. Terus bagaimana?" Tetap datang, tapi jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Yang penting kita sudah ketemu. Sebelum dia ngejek-ngejek, kita sudah kabur. Udah datang kemudian sakit hati tambah ribut, ya sudah kita kabur aja. Karena kita enggak tahu keluarga kita modelnya macam-macam. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang suka nyinyir, ada yang suka menghina, macam-macam kerabat kita. Tidak semuanya ngaji, tidak semuanya ngerti tentang agama. Ustaz, saya punya saudara katanya si fulan dia bisa membaca pikiran orang. Benarkah itu Ustaz? Enggak mungkin ya. Ya, enggak mungkin. Suruh baca pikiran saya ya. Coba suruh baca pikiran saya. Yang pernah terjadi, ini saya pernah kasus ruqyah jin. Jin itu punya kelebihan bisa menebak isi hati orang. Saya bilang enggak mungkin. Nabi saja tidak tahu isi hati orang. Tidak semua orang munafik Nabi tahu. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan di antara orang munafik ada yang Nabi tahu. Di antara mereka Nabi ada yang Nabi tidak tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Nabi dikasih tahu oleh Allah si fulan munafik, dan ada sebagian orang munafik yang Nabi tidak tahu, ya. Oleh karenanya Nabi berkata, "Inna lam nu'mar bitanqibi qulubin nas." Kami tidak diperintahkan untuk membuka dada manusia. Maka Nabi diperintahkan untuk memilih yang zahir. Kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi terima Islamnya atau tidak? Terima. Nabi tidak tahu isi hatinya. Kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, ya, kecuali kalau Allah beritahu si fulan munafik, apalagi kita. Ya. Dan ada kasus saya dapati, jadi ada jin dia ngaku bisa mengerti isi hati orang. Saya bilang enggak mungkin, Muhammad SAW tidak tahu. Akhirnya jin itu ngaku. Terus bagaimana kau tahu isi hati orang? Jadi dia bikin misalnya ada beberapa kartu, kemudian dia bilang kamu coba pilih kartu tapi enggak usah bilang saya. Kartu pertama, kartu kedua sampai kartu ke-6, terserah kartu nomor berapa. Kemudian dia dalam hatinya saya pilih kartu nomor 4. Kemudian saya tebak nomor 4 kan, loh kok kamu bisa tahu? Ternyata dia bilang ada jin yang lain bisik-bisikin 4. Nah gitu. Dan itu dia bilang, itu saya dengar langsung dari jin. Benar atau tidak, tapi kalau itu masuk akal begitu. Jadi ada jin yang mungkin bisik-bisikan kepada orang sehingga seakan-akan tahu
isi apa? Hati orang. Padahal sebenarnya dengan bantuan jin. Tapi kalau tahu persis apa yang dipikirkan orang nggak mungkin. Nabi saja tidak tahu. Ustadz, kalau kebiasaan orang Jawa, orang-orang yang muda mengunjungi yang tertua. Adik berkunjung kepada kakak, tapi adik mungkin karena lebih kaya dari kakaknya jadi enggan mengunjungi saudara kandungnya. Apakah boleh jika kakaknya yang terus-menerus menyambung silaturahmi? Boleh. Harusnya adik mengunjungi kakak, dan benar harusnya adik mengunjungi apa? Kakak. Tapi kita sebagai kakak, ya sudahlah. Kita kunjungi adik kita, kita mengalah. Ya, kita mengalah. Ya. Enggak usah kita ego-egoan dalam hal ini, rugi. Hidup cuma sebentar, kita pertahankan ego kita, keburu mati. Ya sudah. Sabar, adik, ya udah kita yang datang. Kita yang minta maaf. Kita yang telepon, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang bertikai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, tidak tegur sapa dengan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Ya, yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Dua orang bertemu, yang satu melengos, satu melengos. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai pertama kali menyampaikan salam. Jadi kita harus mengalahkan ego kita. Kalau kita punya masalah sama kakak, punya adik, kita yang telepon, kita yang datang. Meskipun mungkin adik kita yang salah, meskipun kakak kita yang salah, ya sudah kita mengalah. Kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang, kita minta maaf. Meskipun kita tahu adik kita yang salah. Anak saya pernah menyusu sama tetangga dan sampai kenyang dan tidur. Apakah termasuk saudara sepersusuan? Catatan menyusunya sekali saja. Sekali saja enggak. Sekali saja tidak. Tadi disebutkan warisan segera dibagi. Secara syariah apakah ada batasan kapan warisan harus dibagi? Tidak ada, tapi segera. Segera, jangan terlalu banyak tertunda. Terkadang, contoh ada warisan dari kerabat, misalnya istri saya punya warisan beberapa tempat. Tidak bisa dijual semuanya, satu-satu dijual. Satu dijual bagi. Sebisa mungkin satu dijual lagi dibagi. Karena tatkala dijual tidak mungkin langsung laku. Tetapi ada usaha untuk segera apa? Menjual. Dan kalau misalnya kita ini punya warisan, kemudian dijual harga, ini ada orang mau beli tanah, ada yang nawar 2 juta. Kakak bilang, enggak 5 juta. Akhirnya enggak terjual-jual. Jangan sampai kita mendolimi apa? Saudara kita yang lain. Pokoknya berusaha untuk segera terjual, untuk segera dibagi. Jangan sampai tertahan harta warisan tersebut. Saya memiliki ayah yang memilih untuk meninggalkan kami begitu saja. Saya memiliki ayah yang memilih untuk meninggalkan kami begitu saja. Apakah ayah saya termasuk memutuskan tali silaturahmi karena sudah setahun tidak menghubungi? Apakah saya harus menyambung silaturahmi dengan keluarga ayah saya karena mereka saat keluarga saya hancur tidak menolong sama sekali dan tidak membantu menjembatani kami dengan ayah saya? Ya, sabar. Ya. Ini ayah zalim. Ayah putus silaturahmi, tapi kita tidak boleh dendam kepada ayah. Sabar. Ya, kita tidak boleh dendam, ini dulu keluarga ayah tidak membantu kami, tetap datangi. Karena itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita menyambung silaturahmi meskipun karib kerabat kita berbuat jahat kepada kita. Apakah termasuk memutuskan silaturahmi apabila kita tidak mau ikut dalam arisan keluarga? Karena saya perhatikan dalam arisan seringkali ada gibahnya. Kalau kita bisa ikut apa arisan keluarga datang, tapi jangan lama-lama tadi. Sebelum gibah kita pergi. Ya. Atau tatkala gibah kita pergi ke toilet. Ya sudah, enggak apa. Ya. Jangan lama-lama. Jadi kalau bisa nyambung, kalau bisa nasihat kasih nasihat. Jadi bagus. Jika adik ipar memutuskan tali silaturahmi, bagaimana caranya agar dia mau bersilaturahmi kembali karena adik ipar keras kepala? Jadi nasihati. Kalau ipar tidak terlalu, ipar yang jadi masalah sama istri kita. Kalau sama kita enggak terlalu.
Karena saya katakan ipar bukan apa? Bukan rahim. Tapi kita ingin dia tetap sambung sama istri kita. Ya. Tapi kalau sama kita nasihat dia nggak mau dia pergi, ya sudah, nggak urusan. Ya. Yang penting rahim saya bagaimana? Ya. Yang penting rahim saya bagaimana? Tetapi kita ingin semua kerabat baik, termasuk kerabat istri. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak terima ya sudah, mau diapain? Bagaimana caranya membagi warisan yang adil? Karena almarhum mertua saya ternyata punya istri lagi dan mempunyai anak dari istri keduanya, sedangkan istri pertama tidak tahu sama sekali bahwa almarhum suaminya punya istri lagi dan 4 orang anak. Saya mau kasih tahu tapi saya enggak tega karena kondisi mertua perempuan sudah tua dan sakit-sakitan. Ya kalau kita bicara adil ya, berarti semua istri teranggap ya. Istri pertama dan istri kedua dapatnya sama. Kalau ternyata suami tersebut punya anak, entah dari istri pertama, istri kedua, yang penting punya anak, maka istri-istrinya mendapatkan 1/8. Kalau istrinya 3 orang, 1/8 dari harta bagi 3. Kalau istrinya 4 orang, 1/8 bagi 4 di antara istri-istri tersebut. Tidak ada bedanya istri tua dengan istri muda, seperti itu. Ya, itu aturannya. Tapi ini hadiah bagaimana? Ini terlalu banyak, kita mau hadiah aja. Hadiahnya sudah habis? Oh, sudah habis. Kalau Ustaz mau berkenan jawab lagi silakan. Oke deh. Waktu sudah 10-15 menit. 10 menit aja. Ustaz, setelah saya rujuk dengan suami melarang saya menghubungi orang tua dan keluarga saya terlebih dahulu. Karena ada permasalahan yang menurut suami itu fatal. Tapi menurut saya orang tua dan keluarga saya seperti itu karena sikap suami saya sendiri. Menurut Ustaz sebaiknya saya harus bagaimana? Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz. Jadi kalau masalah rujuk itu tidak mesti orang tua tahu, Beda kalau nikah. Kalau nikah kan harus ada wali. Tapi kalau cerai kemudian belum habis masa iddah, kemudian rujuk, maka itu bukan urusan orang tua. Maka lihat perkataan suami ya. Kalau ada maslahatnya ide dia, maka tidak apa-apa lakukan idenya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, maka tidak usah lakukan idenya. Maksud saya, kalau secara hukum syar'i, rujuknya seorang wanita kepada suami itu murni hak suami. Selama masa iddahnya belum selesai. Mau orang tua tahu enggak urusan. Pokoknya saya bilang kembali harus kembali. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka tidak bisa. Berarti harus nikah lagi. Kalau mau kembali nikah lagi, maka dengan harus orang tua tahu karena harus ada walinya. Ustaz, sebagai istri yang tidak berpenghasilan akan terbatas untuk membantu orang tua, apalagi orang tua sudah tidak berpenghasilan. Bagaimana harusnya kita siap sebagai anak dan istri? Saya ingatkan kepada para suami, dan ini banyak kondisi wanita seperti ini. Yang kerja kita sebagai suami, istri kita tidak bekerja, sementara dia juga punya kewajiban untuk membantu apa? Kedua orang tuanya. Maka antum sisihkan uang untuk membantu mertua, meskipun tidak seperti orang tua kita sendiri. Tapi paling tidak mereka bisa hidup, bisa makan, kalau sakit bisa dibantu, ya semampu kita. Ya karena toh ini dua orang tua adalah orang tua istri kita dan kita ingin istri kita juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya sudah berumur 60 tahun. Saya punya ibu berumur 96 tahun di luar kota. Saya sudah berumur 60 tahun, ibu saya sudah 96 tahun. Sekarang ibu saya sakit-sakitan. Saya mau ke rumah ibu saya tapi anak dan suami saya tidak bisa mengantar. Bolehkah saya safar tanpa mahram untuk menemui ibu saya? Kalau memang kondisinya demikian, ibu sudah 96, ibu juga sudah berumur 60 dan tidak ada mahram yang bisa mengantar, sementara ibu butuh untuk dirawat dan suami mengizinkan, maka tidak mengapa insyaallah ya bersafar dalam kondisi ini karena kondisi terpaksa dan darurat ya. Tidak mungkin ibu 96 tahun dibiarkan apa? Sendirian. Maka silakan berangkat meskipun tanpa mahram ya. Tapi misalnya diantar ke bandara, nanti jalan yang aman. Bagaimana kalau saya membantu saudara yang suaminya menganggur, tidak punya kerjaan? Hal ini sebenarnya kurang mendidik, tapi saya tidak tega kepada anak-anaknya yang masih kecil. Lantas apakah saya berdosa? Ya tidaklah, membantu keluarga kok berdosa.
Ini dapat pahala. Sambil nasihati suaminya agar berusaha untuk bekerja. Baik, demikian saja ikhwan akhwat kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.